Selamat pagi kelas 11. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas subtopik kita yang terakhir di bab peredaran darah pada manusia, di mana kali ini subtopik yang terakhir itu adalah mengenai kelainan-kelainan yang terdapat di dalam sistem peredaran darah. Oke, jadi langsung aja. Kelainan yang pertama ini ada hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit menurun ya. Jadi penyakit ini itu ditandai di mana darahnya itu dia sukar membeku. Jadi ketika penderitanya itu mengalami luka, itu darahnya dia susah berhenti gitu. Nah, kenapa? Ini tadi saya udah sebutkan, ini biasanya adalah faktor keturunan ya. Nah, di sini disebut diakibatkan oleh kekurangan faktor pengukur darah sehingga apabila penderita hemofilia mengalami benturan akan mudah memar, dan jika mengalami luka susah darahnya itu dihentikan. Nah, jadi ini dia itu kekurangan fibrinogen juga bisa juga dia itu kekurangan keping darah ataupun trombosit gitu ya. Nah, jadi itu kenapa bisa kekurangan fibrinogen ataupun unsur-unsur lain di dalam proses pembekuan darah itu karena tadi faktor keturunan gitu ya. Jadi ketika ada disebut nanti di soal penyakit ketika dia darahnya itu sukar membeku, nama penyakitnya adalah hemofilia. Selanjutnya penyakit kedua, ini sering kita temui, namanya adalah anemia ya. Nah, anemia ini adalah keadaan di mana seseorang itu dikatakan kekurangan darah biasanya. Jadi anemia ini sebenarnya tidak kekurangan seluruh komponen darah, tetapi dia itu hanya kekurangan hemoglobin, berarti dia kekurangan sel darah merah. Nah, kadar Hb-nya itu kadar Hb normal itu adalah 12-16% dari sel darah merah. Jumlah sel darah merah itu normal. Kemarin saya udah sebut ini diambil rata-rata 5 juta ya. Kemarin saya udah sebut pada pria dan juga pada wanita itu berbeda. Nah, pada penderita anemia kadar hemoglobin kurang dari normal. Nah, gejala anemia sering dikenal dengan 5L, letih, lemah, lesu, lunglai, lemas gitu ya. Kenapa? Karena tadi dia kekurangan suplai oksigen. Kok bisa kekurangan suplai oksigen dan kelebihan, bisa juga dia kelebihan karbon dioksida di dalam tubuhnya. Karena itu tadi fungsinya hemoglobin itu kan mengangkut oksigen dan juga CO2. Jadi oksigennya kekurangan dan karbon dioksidanya kebanyakan di dalam tubuh. Sehingga dia tadi mengalami gejala yang 5L itu tadi. Gitu ya, ini anemia. Selanjutnya ini adalah leukemia. Nah, leukemia ini kita sering sebut dengan kanker darah ya. Nah, leukemia ini pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Jaringan yang seharusnya membentuk sel darah merah justru membentuk sel darah putih. Nah, seperti yang saya pernah bilang, kalau dia pada anak-anak itu sel darah kan dibentuk di hati. Kalau dia pada orang dewasa itu dibentuk di sumsum tulang. Nah, jadi bagian yang seharusnya tadi dia membentuk sel darah merah ataupun juga keping darah trombosit, tapi dia mengalami abnormal ya, ketidaknormalan, sehingga dia malah membentuk si leukemia atau sel darah putih. Sehingga leukemia sel darah putih itu pertumbuhannya itu sangat banyak, sehingga disebut dengan pertumbuhan yang tidak normal terhadap sel darah putih. Nah, akibatnya jumlah sel darah putih melebihi normal sedangkan jumlah sel darah merahnya menurun. Nah, leukemia ini disebut dengan kanker darah. Tadi saya udah sebut ya. Banyaknya sel darah putih ini menyebabkan sel darah putih menjadi ganas. Sel darah putih ini dapat memakan sel-sel darah merah sehingga penderita dapat mengalami anemia akut. Anemia akut itu adalah keadaan kalau dia nanti kamu ketemu penyakit yang ada akutnya, berarti dia tiba-tiba. Jadi kalau anemia akut dia nggak punya gejala spesifik anemia tapi tiba-tiba ngedrop gitu. Gitu juga dengan leukemia akut. Ada juga leukemia akut. Jadi kalau dia leukemia akut dia nggak punya gejala sebelumnya. Terus tiba-tiba dia sakit langsung divonis leukemia gitu. Itu namanya adalah leukemia akut. Jadi kalau ada akutnya dia itu terjadi secara tiba-tiba, kita nggak tahu karena nggak punya gejala gitu ya. Itu akut. Jadi orang yang menderita leukemia ini bisa juga mengalami anemia akut gitu. Kenapa? Ketika dia sel darah putihnya berubah jadi ganas. Kok bisa ganas? Karena itu tadi, karena abnormal maka dia jadi ganas. Sehingga dia itu udah jumlahnya sangat banyak, dia malah kan sel darah putih itu kan punya sifat memakan ya.
Nah, coba nanti dilihat lagi sifat-sifat sel darah putih itu ada banyak. Salah satunya itu ada memakan. Dia itu sebenarnya memakan kuman ya kan. Tetapi di sini karena terjadi keabnormalan itu tadi, maka dia malah jadi memakan si sel darah merah ataupun trombosit juga bisa dimakannya. Sehingga produksinya si sel darah putihnya terlalu banyak, sel darah merah trombositnya sudah sedikit, malah dimakan lagi sama si sel darah putihnya gitu. Jadi semakin sedikit, makanya bisa menyebabkan anemia akut gitu ya. Next. Penyakit selanjutnya ini ada varises. Nah, varises ini kalau kamu bisa lihat itu pada gambar, jadi biasanya orang tua ini sering mengalami di bagian betisnya, lipatan betis. Itu di situ kelihatan pembuluh darahnya seperti muncul keluar. Nah, itu disebut dengan varises ya. Penyakit ini disebabkan karena pembuluh darahnya itu melebar karena tekanan darah. Jadi gini. Jadi tekanan darah menuju ke jantung. Jadi kan kalau itu biasanya kalau kamu lihat varises itu biasanya yang warnanya kebiruan merah gelap ya. Nah, itu berarti dia itu terjadinya pada pembuluh vena, bukan pembuluh arteri ya kan? Karena yang kelihatan di situ pembuluh darah yang keluar itu adalah pembuluh darah yang warnanya gelap ya kan? Kebiruan ataupun merah gelap. Berarti terjadinya varises itu ada di pembuluh vena. Nah, pembuluh vena itu kan tugasnya dia itu membawa darah untuk mengembalikan darah itu ke jantung ya kan? Berarti dia darahnya kaya akan CO2 dibawa ke jantung. Nah, di sini tekanan darah untuk membawa darah kaya akan CO2 melalui vena itu menuju ke jantung, itu tekanan darahnya rendah. Sehingga vena kita di sepanjang vena itu kan banyak katup, ya kan? Beda dengan arteri. Di arteri itu katupnya cuman ada di ujungnya aorta. Jadi ketika darah dipompa sama si jantung, itu tekanannya sudah besar sehingga bisa mencapai ke seluruh tubuh kita gitu. Berbeda dengan tekanan darah pada si vena ya. Jadi karena dia lemah, maka di sepanjang vena itu banyak katup. Nah, ini bisa kamu lihat pada gambar. Itu di situ ada contoh katupnya. Sebentar ya. Nah, yang ini. Nah, ini contoh katup. Nah, jadi dia itu katup itu tujuannya untuk membantu si darah itu supaya dia tidak turun lagi ke bawah dan supaya dia mengalami tambahan tekanan untuk naik ke atas menuju ke jantung gitu. Nah, ketika tekanannya rendah, maka vena kita itu berusaha keras untuk membawa si darah itu tadi sampai ke jantung. Nah, karena dia usahanya itu tadi si vena, makanya dia nanti venanya mengalami pelebaran gitu. Nah, ini bisa juga pecah ya. Jadi dia mengalami pelebaran pada pembuluh darah vena sehingga karena kerja keras mengalami pelebaran, dia itu jadi muncul keluar. Karena dia lebar ya, enggak seperti ukuran yang semula gitu. Jadi dia mengalami pelebaran gitu dia. Nah, sehingga fungsinya juga sedikit terganggu dan mengakibatkan pembuluh darah menjadi terlihat. Nah, umumnya terjadi pada lipatan betis. Ini sebenarnya bisa terjadi di mana aja, tetapi umumnya itu kasusnya itu terjadi di lipatan betis. Kenapa? Karena jauh ya letaknya dari jantung, udah gitu dia lipatan. Biasanya kalau kita duduk atau kita jongkok lipat kaki itu biasanya darahnya jadi susah mengalir ya kan. Gitu dia. Next, selanjutnya ini ada talasemia. Nah, talasemia ini juga penyakit menurun. Gejalanya itu dia adalah gejala anemia. Coba kita baca dulu ya. Penyakit menurun di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Akibatnya penderita mengalami anemia. Jadi kalau dia punya ciri-ciri 5L tadi, belum tentu dia anemia aja gitu ya. Bisa jadi dia juga talasemia. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut ke dokter supaya terdeteksi penyakitnya apa gitu. Nah, jadi talasemia ini penyakit menurun di mana tubuhnya itu berarti kalau dia penyakit menurun ada kelainan gen ya. Tubuhnya itu dia tidak mampu memproduksi hemoglobin di sel darah merahnya atau tidak mampu memproduksi sel darah merah sehingga hemoglobinnya nggak ada gitu ya. Nah, akibatnya penderitanya mengalami anemia. Jelas lah ini cirinya sama dengan anemia tadi ya, karena anemia tadi saya udah sebut fungsinya itu untuk angkut oksigen dan juga CO2. Jadi kalau nggak ada sel darah merahnya, hemoglobinnya berarti dia akan kekurangan oksigen dan kelebihan CO2 di dalam tubuhnya gitu. Selanjutnya ini ada hipertensi. Nah, ini juga kita sering sebut-sebut ya, hipertensi. Nah, hipertensi ini itu adalah tekanan darah yang di atas normal. Jadi kemarin saya udah pernah bilang
120/80 mmHg itu adalah tekanan darah normal, ya kan? Nah, coba kamu bisa lihat pada tabel itu. Nah, itu ada tabel dibuat di situ kurang dari 120 dan kurang dari 80. Sistolnya kurang dari 120, diastolnya 80. Berarti ini posisinya 120/80 gitu ya. Yang 120 itu tekanan sistol, berarti dia itu tekanan ketika jantung mengalami kontraksi. Yang 80 itu tekanan diastol, itu berarti dia ketika jantung mengalami relaksasi istirahat ya. Nah, jadi ketika dia istirahat itu ke bawah, posisinya ke bawah gini. Nah, itu juga ada tekanannya dia. Itu besarnya 80 yang normal. Atau di bawah 80 sedikit masih normal gitu ya. Nah, ketika dia di atas angka normal ini itu ada disebut 120 sampai 139, lalu ada 140 sampai 159 gitu, lalu ada di atas 160. Jadi ini tingkatan-tingkatan hipertensi ya. Jadi ada hipertensi yang masih bisa ditoleransi, itu hipertensi yang 120 sampai 139. Biasanya kalau dokter ini kalau dia nggak punya gejala penyakit hipertensi ini masih dianggap normal gitu. Tapi dia kalau punya riwayat penyakit hipertensi baru dia dianggap sudah bisa mengurangi pola hidup yang tidak sehat gitu. Nah, hipertensi peringkat pertama itu kalau dia udah sampai 159 berarti hampir 150 ya. Kalau dia sudah di atas 160 berarti dia hipertensi tingkat kedua gitu. Nah, ini jantung penderita bekerja lebih keras bahkan dapat memecahkan pembuluh darahnya. Karena jantungnya bekerja lebih keras itu tadi karena dia itu tekanan darahnya sangat tinggi gitu. Jadi jantungnya itu juga bekerja lebih keras sehingga itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu bisa pecah. Pembuluh darah di mana? Bisa di mana aja. Bisa pembuluh darah di otak, bisa pembuluh darah di tangan, organ tubuh, bisa juga pembuluh darah yang ada di jantung gitu ya. Nah, penyebabnya ini belum diketahui dengan pasti, bukan berarti nggak tahu kita penyebabnya. Ini maksudnya belum diketahui dengan pasti sangat karena penyebabnya itu sangat banyak, sangat beragam gitu. Jadi nggak bisa dipastikan satu penyebab. Namun diduga berhubungan dengan kelebihan kolesterol. Biasanya kalau kelebihan kolesterol dia itu dibarengi dengan hipertensi gitu. Lalu bisa juga nggak cuman itu, bisa juga dia karena faktor keturunan. Jadi ada memang orang keturunan itu tekanan darahnya sudah tinggi. Tekanan darah juga dihubungkan ini dengan hormon ya. Lalu tekanan darah tinggi itu bisa tadi karena keturunan saya bilang, lalu bisa juga karena stres, faktor stres gitu ya, sehingga meningkatkan tekanan darah. Lalu juga bisa faktor usia, karena usia ini sangat mempengaruhi kesehatan dari organ-organ tubuh kita gitu ya. Lalu bisa juga dipengaruhi karena pola hidup yang gak baik seperti merokok, minuman alkohol, tidak rajin olahraga, makan makanan berlemak dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini dia si hipertensi. Selanjutnya, ini ada kebalikan dari hipertensi, itu adalah hipotensi. Kalau tadi hipertensi terlalu tinggi, kalau hipotensi malah dia terlalu rendah. Nah, masalah nggak sama tubuh kita? Tentu bermasalah ya. Penderita ini memiliki tekanan darahnya yang berada di bawah normal ya. Berarti dia jauh di bawah 120, contoh 90, 70, 80 itu sudah hipotensi. Nah, pengembalian darah ke jantungnya itu berkurang akibat kerja jantung yang menurun. Penyebabnya antara lain perubahan posisi tubuh dari jongkok dan berdiri. Ini juga bisa karena faktor keturunan ya. Ini maksudnya perubahan posisi tubuh itu ketika dia benar-benar sudah hipotensi. Jadi ada dia penderita yang karena pola hidup tertentu makanya dia jadi hipotensi gitu. Sebenarnya dia normal. Jadi contoh nih, pola hidupnya nggak sehat ya kan, kekurangan zat besi, makanannya kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobinnya itu terhambat, itu bisa dia jadi hipotensi. Atau bisa juga tadi karena faktor keturunan sehingga dia memang ada kelainan gen sehingga menyebabkan tekanan darahnya itu sangat rendah gitu. Nah, ketika terjadi perubahan tubuh pada penderita hipotensi itu bisa menyebabkan semakin turun dia tekanan darahnya gitu, sehingga penyebab kalau dia penderita hipotensi itu disuruh istirahat aja dan dikasih makanan-makanan bergizi yang bisa mendorong produksi hemoglobin ataupun eritrosit di dalam tubuhnya gitu. Nah, saat jongkok darah tertimbun di pembuluh balik pada kaki sehingga pengembalian darah ke jantungnya itu lambat. Ini juga bisa penyebab terjadinya hipotensi. Selain itu dapat juga disebabkan oleh berkurangnya volume darah. Ini tadi ya karena kekurangan hemoglobin yang saya sebut tadi.
kekurangan volume darah akibat pendarahan ataupun muntaber. Ini sebenarnya nggak cuma pendarahan dan muntaber, bisa juga penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, gejala yang biasa timbul adalah pusing, lesu, penglihatan berkunang-kunang, dan juga sering pingsan. Oke. Selanjutnya ini ada arteriklerosis. Arteriklerosis ini adalah keadaan di mana pembuluh darahnya itu mengeras sehingga dia kaku ya. Sangat kaku. Pembuluh yang seperti kita pelajari perbedaan dari pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi kan dia sedikit elastis ya kan, makanya dia itu terasa denyutnya ya kan, karena dia itu elastis, jadi dia itu bisa bergerak pembuluh nadinya. Nah, ketika dia pembuluh nadinya ini tertimbun lemak dan lemaknya itu jadi berbentuk kerak itu seperti pada gambar, jadi dia itu mengeras, itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya jadi kaku gitu, jadi denyutnya itu nggak terasa lagi dan pompanya juga nggak terasa gitu ya. Nah, pengerasan pada pembuluh darah nadi ini yang disebut dengan arteriklerosis. Nah, di sini disebut yaitu jaringan ikat berserat dan sel-sel otot polos yang diinfiltrasi oleh lipid. Nah, jadi dia infiltrasi maksudnya seperti penyempitan ya, penyempitan gitu. Itu disebabkan karena lemak gitu. Jadi penyempitan disebabkan karena lemak dan lemaknya itu mengeras sehingga pembuluh darahnya itu menjadi mengeras gitu ya. Itu disebut dengan arteriklerosis. Next, ini ada polisitemia. Nah, polisitemia ini ditandai dengan meningkatnya eritrosit yang melebihi normal. Jadi terlalu banyak eritrosit juga nggak bagus. Dari tadi kan kita bahas kekurangan eritrosit gitu ya. Ini dia terlalu banyak. Kalau terlalu banyak eritrosit itu menyebabkan darahnya jadi kental ya, sehingga menaikkan viskontansi. Viskontansi ini adalah kekentalan ya, terlalu kental sehingga dia susah mengalir. Gitu ya, makanya di sini dan menurunkan kecepatan aliran darah. Ya iya, menurunkan karena dia terlalu kental. Kalau dia terlalu kental berarti di situ kan plasma darahnya sedikit, sel-sel darahnya terlalu banyak gitu ya. Sehingga dia itu terlalu kental dan susah mengalir. Itu namanya polisitemia. Oke, polisitemia ini bisa juga penyakit menurun atau bisa juga karena ini umumnya sih penyakit menurun sih, tapi bisa juga karena pola hidup yang nggak sehat gitu ya. Jadi kita itu perlu pola hidup yang sehat, contoh seperti berolahraga gitu, sehingga setiap bagian di dalam tubuh kita itu bekerja sama dengan baik gitu. Jadi dia itu tahu, oh kita itu kan memproduksi sendiri sel darah merah kita. Jadi supaya tidak terus menerus diproduksi, itu dia perlu keseimbangan. Nah, keseimbangan itu dibantu dengan pola hidup yang sehat gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada stroke. Nah, ini sebenarnya stroke ini penyakit pada sistem saraf, tapi di sini bisa juga dia disebabkan oleh peredaran darah yang tidak baik. Jadi ini merupakan penyakit yang diakibatkan arteri yang menuju ke otak pecah atau tertutup oleh embolus. Embolus ini adalah penumpukan dari sel-sel darah merah, boleh ini dibantu oleh karena lemak. Jadi karena dia ada penyumbatan lemak sehingga di situ lengket si sel-sel darahnya gitu ya. Nah, oleh embolus sehingga sebagian otak kekurangan suplai oksigen gitu. Nah, ini kalau sempat seluruh otak kekurangan suplai oksigen, orangnya bakalan meninggal ya. Karena sebagian berarti ada sebagian tubuh yang tidak berfungsi sesuai fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya itu nggak maksimal gitu dia. Nah, itu disebut dengan stroke. Nah, kalau kamu perhatikan orang yang stroke itu ada dia yang bagian-bagian tubuh tertentu yang nggak bisa digunakan, contoh bagian tangan atau bagian tubuh di sebelah kanan atau bagian tubuh di sebelah kiri itu tidak bisa berfungsi dengan baik seperti normalnya. Itu karena ini tadi ya, ada bagian-bagian otak yang kekurangan suplai oksigen sehingga dia bisa jadi mati loh, karena dia kekurangan suplai oksigen, nggak bisa bernafas gitu ya. Next, selanjutnya ini ada hemoroid. Hemoroid ini kita sering sebut dengan ambeien ataupun wasir. Nah, ini juga pelebaran pembuluh darah. Jadi penyakit hemoroid, ambeien, wasir ini biasanya dihubungkan juga dengan penyakit pada sistem pencernaan ya. Jadi karena sistem pencernaannya itu nggak sehat, contoh nih fesesnya terlalu keras sehingga menyebabkan dia ada tekanan pada pembuluh darah yang ada di anus sehingga menyebabkan pembuluh darah anusnya itu jadi melebar. Nah, seperti pada gambar tuh ya, terjadi pelebaran pada pembuluh darah yang ada di anus. Jadi dia seperti varises tapi dia letaknya di anus gitu ya.
Nah, ini karena kurang sehatnya sistem pencernaan, berarti pola hidup juga ya. Next, ini ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini nanti dihubungkan dengan serangan jantung ya. Jantung koroner ini tersumbatnya arteri koroner. Jadi kalau ada kata koroner pada pembuluh darah, arteri koroner, vena koroner, berarti itu adalah arteri dan vena yang ada di jantung ya. Jadi pembuluh darah yang ada di jantung itu disebut koroner. Jadi kalau arteri koroner berarti dia pembuluh arteri yang ada di jantung gitu. Nah, jadi itu kalau pembuluh arteri yang ada di jantung itu tersumbat sehingga menyebabkan kurangnya suplai oksigen pada jantung. Nah, ini kalau pada kasus yang parah itu bisa jadi jantungnya benar-benar berhenti gitu. Atau kalau pada kasus yang masih bisa ditolong, itu dia ada bagian tertentu di jantung, sehingga jantungnya itu sakit karena ada bagian tertentu di jantung yang kekurangan suplai oksigen. Jadi dia itu kerjanya melambat, jantungnya itu bekerja keras gitu, karena kan dia tetap harus memompa darah ya kan. Jantungnya bekerja keras sementara fungsi jantungnya melambat, itu jadi menyebabkan ada sakit di bagian jantungnya. Nah, ini biasanya kalau dia kasusnya masih belum menyebabkan jantungnya itu berhenti bekerja, itu biasanya masih bisa ditolong gitu ya. Itu namanya jantung koroner. Nah, yang jadi masalah itu yang ini, infrak miokard atau IM. Ini disebut dengan serangan jantung ya, yang sering kita dengar serangan jantung. Nah, ini ketika dia itu tadi arteri koronernya itu benar-benar tersumbat sehingga tidak bisa lewat sedikit pun darah di situ, berarti oksigen juga nggak bisa lewat kan gitu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan otot jantungnya itu jadi mati, sekelompok otot jantung mati. Jadi dia itu kalau otot jantungnya mati, jantungnya berhenti lah itu bekerja, sehingga itu disebut dengan serangan jantung. Inilah yang bisa menyebabkan orang tiba-tiba meninggal. Kenapa? Karena jantungnya berhenti bekerja sehingga otak pun kekurangan suplai dan bagian tubuh yang lain kekurangan suplai oksigen gitu. Next. Ini ada siklemia. Siklemia ini adalah kelainan di mana sel darahnya itu abnormal. Jadi biasanya kan kita itu sel darah merahnya itu kan bentuknya bikonkav bulat ya, seperti yang saya udah pernah jelaskan. Tapi di sini ada kelainan. Kelainan ini disebabkan karena keturunan ya. Jadi ini kelainan genetik sehingga tubuhnya itu nggak bisa sih menghasilkan sel darah merah yang bulat bikonkav, tapi dia itu nggak cuman yang bulat bikonkav, malah lebih banyak dia itu menghasilkan sel darah merah yang bentuknya aneh. Itu disebut dengan bentuk bulan sabit. Makanya siklemia ini disebut juga dengan penyakit sel sabit ya, karena sel darah merahnya itu berbentuk sabit seperti bulan sabit ya, sangat kecil gitu. Nah, ini kalau dia si sel darah merah yang bentuknya sel sabit ini itu punya kelainan juga. Kelainannya apa? Dia itu hanya bisa membawa sedikit oksigen bila dibandingkan dengan sel yang bulat ya, sel yang bulat yang bikonkav. Udah gitu dia itu mudah rapuh dan juga mudah rusak ya, mudah rapuh, mudah pecah, mudah rusak dia ketika melewati kapiler darah. Jadi ketika dia disenggol itu kan melewati kapiler darah gitu ya, itu dia mudah rusak, dia mudah pecah dan mudah rapuh gitu, sehingga tubuhnya itu akan didorong terus-menerus untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Masalahnya sel darah merah yang baru yang dihasilkan itu nggak selamanya yang bulat, bisa jadi dia sabit lagi yang dihasilkan begitu. Jadi penderitanya ini disebut dengan siklemia, berarti bisa jadi dia kekurangan oksigen juga ini ya, karena berhubungan dengan eritrosit dan juga hemoglobin gitu. Nah, yang terakhir ini adalah penyakit eritroblastosis fetalis. Ini kemarin saya udah pernah jelaskan waktu kita belajar penggolongan darah sistem resus ya. Jadi ini sel darah merah ibunya itu membentuk antibodi sehingga dia akan menghancurkan, memakan sel darah merah si bayi karena dianggap itu adalah lawannya si antibodi itu tadi gitu ya. Kemarin saya rasa saya udah jelaskan dengan jelas si eritroblastosis fetalis ini. Oke, jadi demikian penjelasan saya pada hari ini mengenai kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Bila ada yang kurang jelas silakan nanti boleh ditanya melalui Japri. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.